Saya dulu, ini Islamic Center Pasir Pengarayan. Islamic Center. Di sebelah ke belakang imam itu ada kamar untuk penceramah supaya ustadz tidak tinggal di hotel. Jadi tidur saya situ. Pagi datang orang penziarah, orang yang berkunjung ke masjid. Terbuka orang tuh pintu. Ditengoknya saya sedang duduk. Berbisik orang, oh supir ustadz. Ceramah saya di Masjid Aliantan. Tahu tuh di mana Aliantan? Rohul. Dari sini kita masjid di sebelah kanan, dia jalan itu di atas, masjid di bawah. Sampai saya ke situ, hujan. Datanglah panitia itu bawa payung. Diketuknya lah di kaca. Saya pegang ketuknya, saya buka. Apa? Saya tanya. Ustadznya mana? Katanya. Dia mau masuk. Pelajaran dari sini, antum mesti menunjukkan dari pakaian antum bahwa antum ustadz. Pakai sorban supaya bisa dibedakannya mana ustadz, mana supir ustadz. Saya keluar kelas jam setengah 12 dari Panamnya, sampailah di Masjid Arifin, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Sampai situ jam 12, azan jam 12.15. Duduk saya pas di depan mimbar, tengok jam 12 saya duduk. Udah jam 12.15 naiklah pengurus masjid. Kami dari pengurus Masjid Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA. Tapi nampaknya beliau belum juga hadir ke masjid kita. Maka langsung khotib dari pengurus kepada khotib dipersilakan naik. Dia pun naik ke atas. Padahal saya itu duduk dari jam 12. Tak tahu dia saya ustaz. Karena saya tak pernah pakai sorban. Itulah bahayanya kalau penampilan kita sama. Nabi pun diusir orang, apalagi ustaz. Pakaian itu menunjukkan Nabi itu pakaiannya tak berlebih-lebih, biasa aja, sama macam orang lain. Sampai perempuan ini pun tak kenal. Walam ta'rifu, perempuan itu tak kenal dengan Nabi. Faqila laha, sesudah kejadian itu baru dikasih tahu orang, innahun nabi, yang kau halau tadi itu Nabi. Hah? Nabi Muhammad itu? Iya. Fa'atat baban Nabi, dia pun datanglah ke rumah Nabi. Fa'atat baban Nabi, datangilah ke pintu Nabi. Falam tajid indahu bawwabin, tak ada penjaganya, tak ada security. Bawwabin, tukang jaga pintu, tak ada. Faqalat, apa kata dia? Lam a'rifka, aku tak kenal sama engkau ya Rasulullah, tak kenal aku sama engkau. Faqala, apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadmatil ula, sabar itu terletak pada pukulan yang pertama. Perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang udah agak sabar udah. Kata Nabi, sabar itu tadi waktu kena pukulan yang pertama tuh, terus sekarang udah telat udah. Muttafaqun alaih. Apa artinya? Secara bahasa muttafaqun alaih artinya disepakati. Secara istilah artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitab mereka. Hadis dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling tinggi kualitasnya adalah ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Istilahnya muttafaqun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, li muslimin, dalam Sahih Muslim, tabki ala sabiyyin laha, perempuan itu menangis, sabiyyin laha, anak kecilnya meninggal. Dia punya anak kecil, meninggal anaknya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita, coba tengok apa kata Nabi, ittaqillah,
takutlah kepada engkau, sabarlah. Tak ada Nabi mengatakan jangan kau menangis. Itu menunjukkan bahwa menangis itu yang tak boleh itu meratap. Apa beda menangis sama meratap? Kalau menangis hanya keluar air mata. Yang tak boleh itu, oh nak, kenapa lah yang mati anak aku? Kenapa bukan anak si Polan itu? Kenapa yang mati laki aku? Wah, meratap itu tak boleh. Namanya niyahah. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat ini diazab karena keluarganya menangis. Masuk kalian ke tempat orang meninggal. Jangan nangis, jangan nangis. Mayat ini diazab karena kalian menangis. Jangan nangis. Sementara itulah hari terakhir dia mengungkapkan kasih sayangnya. Kalian larang pula. Untungnya orang itu tak mengaji, jadi ketakutan. Seandainya dia mengaji, dia jawab, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kenapa pula dia yang diazab? Apa salah dia? Yang menangiskan kami. Tapi karena orang itu tak mengaji, dimarahi dia lagi. Kan bertentangan hadis itu. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Orang yang mati itu diazab karena bininya menangis. Udahlah waktu hidup dulu dia tersiksa karena bininya itu. Sekarang bininya itu menangis, diazab pula dia lagi. Tak adil kali lah Tuhan itu. Padahal dalam Islam diajarkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Mana pula kita memikul dosa orang lain? Mati saya, menangis anak bini saya. Itu saya pula diazab. Apa pula salah saya? Kenapa saya diazab? Itulah tak bisa memahami hadis hanya modal bahasa Arab 2 SKS. Mesti dibaca sarah hadis itu baik-baik. Jadi cerita mayat diazab karena keluarganya menangis, ceritanya itu dulu, kalau ada orang meninggal, keluarga itu mengundang grup menangis. Siapa yang paling kuat nangisnya, itulah strata sosial yang paling tinggi. Kalau nangisnya cuma itu kelas ekonomi. Tapi kalau ramai wah itu VVIP. Sekarang ini masih ada tak model begitu? Ada di beberapa daerah. Kalau meninggal orang diundang grup menangis. Jadi saya sebelum mati tadi saya pesan ke anak bini saya, nanti kalau aku mati tolong undang grup yang paling keren ya. Maka saat saya mati mereka mengundang, saya diazab karena sebelumnya berpesan. Adapun kalau anak bini menangis di situ hanya sekedar, jangan kalian larang, biarkan aja. Itu adalah ungkapan kasih sayang. Jadi kalau sampai dia meratap, histeris, bawa dia ke tempat lain. Ingatkan dia. Saya kalau menjenguk orang meninggal, ya dah, saya kasih patah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sampaikan 3 poin. Jangan terlalu banyak melelehkan air mata untuk orang yang meninggal, kata Imam Al-Qushairi, karena mereka sudah melihat malaikat maut, sudah merasakan sakratul maut, dan sudah mati. Sedangkan kita belum menengok malaikat maut, belum merasakan sakratul maut, dan belum dapat husnul khatimah. Maka mestinya air mata kita lebih banyak untuk dia atau untuk kita? Untuk kita. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi kalau di tempat orang mati itu kalimatnya itu tajam. Jangan kata yang nangis, bagus tak usah kau cakap.